pada saat sedikit-sedikit mengatasnamakan Ya. adat, tetapi bukan untuk adat. Iya. Itu berbahaya loh. Makanya saya bilang tadi Pak, artinya kita menjatuhkan denda adat apa ini kan harus ada institusinya. Tidak membuat salah satu tersinggung dan terusik. Nah kalau ini budaya ini terus kita lakukan, orang akan memandang sebenarnya Pasir itu siapa. Oh ternyata orang Pasir ini santun dan baik, open. Mereka mainnya di sana cantik, menarik, elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Di tempat ini kita hari ini kedatangan orang-orang yang very spesial. Bukan lagi spesial lagi tapi sangat spesial. Dan syukurnya alhamdulillahnya beliau berkenan hadir. Dan tuan rumah juga bisa duduk bareng di sini walaupun dengan aktivitas yang padat, beliau bisa sisihkan waktu dan mau ngobrol bareng, terkhusus bicara tentang masalah IKN yang akan hadir di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang pertama saya akan perkenalkan yang punya tuan rumah dulu kan. Yang punya rumah dulu ini. Yang punya rumah. Bilang Pak Kapolres ini ya ini rumah rakyat, makanya kemudian ini ruang publik digital. Publik nih. Makanya kemudian yang hadir ini adalah orang-orang yang hari ini coba untuk bisa menjelaskan aktivitas dan kontribusi kita terhadap masyarakat rakyat kita yang hari ini menunggu langkah apa yang bakal kita lakukan ke depannya. Pertama, Pak Kapolres Penajam Pasir Utara, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isek kabar taga. Buen, saya kabar taka Buen, sahabat Sampul Said. AKBP Hendrik Eka Bahlawan. Yang kedua, ya ini orang tua kita semua. Beliau saat ini bergelar Sri Paduka Yang Mulia Sultan Muhammad Alamsyah III. Nama beliau, izin Pak Sultan, nama beliau Haji Muhammad Jarnawi SH, gitu Pak ya. Nah, rada dedak ini ngomongnya agak belibet ini ya Pak, karena yang hadir ini bukan orang sembarang gitu. Jadi polanya beda, dan saya berharap ada ketika kemudian ada kesalahan, mohon maaf Sultan, ketika kemudian dianggap ada yang salah, dan saya berharap komunikasi ini tetap cair dan publik bisa mengetahui nilai edukasi yang kita bisa sampaikan ke publik. Nah yang terakhir ini adalah orang tua kita juga. Beliau adalah Ketua Umum LAP, Lembaga Adat Pasir, Ketua Umumnya Pak ya, di pusat hitungannya ya. Nama beliau Haji Ayub, gitu Pak ya? Ya. Pak Haji Ayub. Nah beliau juga berkenan hadir untuk kita ngobrol bareng kesiapan kita menyambut Ibu Kota Negara dan apa saja yang dilakukan oleh beliau-beliau ini, dan Polres Penajam Pasir Utara hadir untuk apa duduk di sini kan gitu. Hadir untuk apa untuk duduk di sini kan, karena kita berharap sinergisitas ini tidak hanya di Forkominda di PPU, tapi kalau sudah bicara tentang masalah IKN ya kita semua adalah tuan rumah saat ini. Nah hari ini kita akan ngobrolin bicara tentang IKN. Izin Sultan, mungkin Pak Sultan dulu nih ngobrolin ya. Iya. Korban pertama. Iya, kalau kemarin kan Dandin ya, Dandin ada jadikan korban pertama. Mohon maaf Sultan. Jadi saya minta kita dulu menangkap informasi dan hadirnya Ibu Kota Negara di daerah kita. Karena ini bagian dari wilayah kita dan masyarakat kita yang khususnya masyarakat Pasir dan orang-orang yang sudah beranak pinak dan juga hadir sudah lama di sini tanpa melihat kondisi yang ada. Artinya ini kan masyarakat kita semua. Kita memandang hadirnya IKN untuk
di Kabupaten Penajam Pasir Utara maupun Kabupaten Pasir. IKN dari perspektif Iya. Kesultanan. Iya. Siap. Itu yang mesti ditangkap. Ada rada-rada redek ya. Ngomongin Saya bantu. siap. Agak beda nih. Agak beda memang. Ngeri-ngeri sedap. Oke, Sultan. Saya Monggo, persilakan. monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Isai kabar taka. Buen. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya menyikapi apa yang pertanyaan dari moderator terkait masalah ibu kota negara Republik Indonesia yang baru. Saya meyakini dengan hadirnya ibu kota negara Republik Indonesia baru, tepatnya di Penajam Pasir Utara ini, adalah satu, membawa keberkahan bagi kami khususnya ya wilayah Kesultanan Pasir, dan situ ada masyarakat Pasir. Kami berharap ada peradaban baru ya di situ. Nah, manakala ibu kota itu memang sudah berada tepatnya di ibu kota negara Penajam Pasir Utara, ini suatu keberkahan bukan saja untuk masyarakat Pasir, tetapi menyeluruh untuk nusa dan bangsa kita. Dan kami menyambut baik dan kami mendukung penuh dari Kesultanan Pasir dan rakyat Pasir. Kita mensukseskan semua, jangan sampai terjadi terkotak-kotak, ya kan? Karena kami Kesultanan terlahir dari kebinekaan, ya tidak mengkotak-kotakan ras, etnis manapun yang ada di ibu kota negara yang baru itu tersebut. Menarik ini Pak, bicara tentang kebinekaan ya. Bicara tentang kebinekaan ini berbeda-beda tetap satu jua. Terus kemudian hari ini hadirnya ibu kota negara. Publik harus tahu bahwa di Kabupaten Penajam Pasir Utara ada masyarakat Pasir, ada masyarakat adat. Nah, dengan kondisi yang ada bahwa di sini ada orang adat yang namanya Pasir gitu loh. Nah, Itu yang mesti penting ya. Dengan kebinekaan ini, sejauh ini dari Kesultanan sendiri menyampaikan ke publik atau pola apa yang kemudian kita lakukan untuk ini betul-betul nyaman buat orang datang. Sejauh ini seperti apa? Pada prinsipnya Kesultanan Pasir ini sebelum kemerdekaan, kami terbiasa dengan kehidupan kebersamaan. Artinya tidak mungkin sesudah merdeka kami tidak membuka dan open. Buktinya Pasir selama ini kan adem-adem saja, tidak ada masalah. Artinya terbiasa dengan keberadaan ini. Perbedaan itu sudah hal biasa bagi kami. Dan kami menyambut sebagai tamu ya, orang-orang tamu dari luar manakala ibu kota itu sudah berada di Penajam Pasir. Bukan berada sekarang, memang sudah disahkan undang-undangnya. Betul. Nah, kami open, terbuka. Seyogianya sebagai masyarakat Pasir, apalagi di sini wilayah Kesultanan Pasir yang menjunjung tinggi etika adat budaya ya. Dan kami punya semboyan bahwa kami terlahir dari keberadaan. Artinya membuka kepada saudara-saudara kita yang dari luar yang ingin berinvestasi. Dan bagi mereka adalah bagian dari saudara kami. Kenapa kami harus menolak? Kami pasti menerima dengan mereka memberi investasi ke daerah kami untuk menunjang daerah. Iya, kita. untuk menunjang daerah kita ini. Karena saya meyakini mereka yang dari luar ini kan artinya saudara kita, sebangsa dan setanah air. Kenapa kami harus frontal? Apalagi membawa keberkahan bagi masyarakat Pasir, kenapa tidak kami terima? Artinya terbuka banget nih. Untuk bicara tentang ini mindset bahwa seolah-olah ada opini yang kemudian berpikir bahwa ada ketidaksiapan ke masyarakat kita. Kesiapan kita yang harus kita sambut, bukan kita dapat apa. Ini agak sedikit menarik ini saya mungkin ke ketua umum LAP. Kesiapan kita. Khususnya bicara tentang budaya, Bang. Kalau tadi kita bicara tentang masyarakat kita, hari ini kita bicara tentang masalah saat ini kita bicara tentang masalah budaya kita. Kesiapan kita untuk kemudian tetap mengeksiskan budaya kita di daerah kita ini. Atau ya hari ini kan
walaupun saat ini pola itu terus menerus kita lakukan bersama, tapi pada prinsipnya LAP hadir eksistensinya untuk mempersiapkan hadirnya IKN khusus bicara tentang budaya. Bagaimana Pak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iseka Bartaka. Gue. Alhamdulillah. Mungkin saya dari awal saya ceritakan dulu tentang bagaimana kita mendirikan lembaga adat pasir. Siap. Bukan kebetulan, memang pas saya dengan Yang Mulia Sultan adalah orang-orang yang dulu sebagai pendiri lembaga adat pasir pada tahun 2000. Jadi supaya orang-orang tahu apa tujuan kami mendirikan lembaga adat pasir, memang untuk menggali adat dan budaya pasir yang pada saat itu mulai tenggelam. Dan kenapa pula diberi nama lembaga adat pasir, bukan lembaga adat suku pasir, Iya. ya kan? Karena kami berpikir pada waktu itu di Kabupaten Pasir, waktu itu Penajam Pasir Utara belum jadi kabupaten, Masih bagian dari Kabupaten Pasir. Kami seperti apa yang dikatakan Yang Mulia Sultan tadi, di Kabupaten Pasir pada waktu itu memang boleh dikatakan Indonesia mini, semua suku sudah ada. Oleh sebab itu kami memberi nama lembaga adat ini dengan nama lembaga adat pasir, bukan nama lembaga adat suku pasir. Nah, tujuannya nanti ke depan untuk mengayomi semua suku-suku yang ada di Kabupaten Pasir ini. Nah, karena kita tidak bisa pungkiri sudah bertahun-tahun, bahkan sejak sebelum merdeka sudah banyak suku-suku luar yang tinggal di Kabupaten Pasir ini, dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan itu wajib kita ayomi, Pak. Artinya keberagaman itu sudah sebetulnya udah dari dulu ya, kita sudah siap. Iya. Tinggal kemudian ya saya bilang ini, kita mesti sampaikan ini ke publik bahwa kultur atau budaya kita siap dengan hadirnya orang dari luar itu sudah turun temurun udah kita lakukan sebenarnya. Nah, dan Pasir siap, khususnya masyarakat Pasir siap untuk kemudian menyambut orang-orang dari luar yang akan hadir di momentum IKN. Pak Kapolres, ya kalau bicara dengan Pak Kapolres ini masih bicara tentang masalah keamanan lah. Tapi saya nggak mau berat-berat banget nih bicarain tentang keamanan loh. Saya berharap Pak Kapolres kita ngobrolin yang ringan Pak Kapolres. Iya, ringan. Biar enggak keram lagi tadi. Yang berat-berat biar beliau. Yang berat-berat biar beliau. Tapi pada prinsipnya saya senang ya, biar publik tahu apa yang kita sampaikan itu publik tahu, dan oh ini loh di PPU itu Pasir bukan suku lain gitu loh. Iya. Ya, bahwa ada identitas murni kita di sini. Pak Kapolres memandang Korban ketiga. Iya, korban selanjutnya, tapi jangan yang berat Pak Kapolres ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat Sampul Said berada, Pak Sultan, Pak Jayo, Iseka Bartaka. Hari ini saya spesial pakai atribut pasir ya kan. Nanti saya beli juga dan. Padahal saya punya di rumah. Dan ini harus selalu diglorifikasi. Siap. Menarik ini. Hari ini Sampul Said mendapatkan tamu kehormatan. Sangat terhormat ya. Iya. Bapak Sultan dan Bapak Ketua Lembaga Adat Pasir, yang mungkin sahabat-sahabat Sampul Said atau publik dimanapun berada, sahabat-sahabat milenial, seperti apa? Iya. Dan seperti apa perjalanannya, seperti apa kontribusinya. Banyak sebenarnya, banyak banget. Cuma kami dari Polres pada saat melihat wilayah adat Pasir ini menjadi berkah dengan ditunjuknya ibu kota negara nanti untuk masa depan bangsa ke depan, kita harus memiliki perspektif baru. Bagaimana nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal yang saat ini sedang dipikul oleh Bapak Sultan sama Bapak Ketua LAP pusat ini memang benar-benar menjadi epicentrum atau sebagai inspirasi
bagi seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada di sini. Kenapa saya bilang ini harus menjadi inspirasi? Karena kearifan lokal itu merupakan paradigma manusia yang menjadi identitasnya orang Indonesia. Ini orang Indonesia ini kan berbeda dengan luar, unik sekali di Indonesia ini. Orang Indonesia ini bisa menjadi suatu bangsa dan negara itu karena kearifan lokal yang dijunjung. Kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, Bhinneka Tunggal Ika itu muncul karena kearifan lokal yang ada. Makanya beda tapi bisa sama itu. Karena perbedaan itu suatu keniscayaan. Tapi kesamaan itu adalah kesatuan wujud visi atau mimpi. Beliau tadi sampaikan memiliki mimpi yang besar. Beliau open. Nah, beliau terbuka apalagi dengan IKN yang ada di wilayah hukum adatnya Pasir itu kan. Ini yang harus kita dorong dan kita glorifikasikan, bahwa kita berharap ke depannya sahabat-sahabat Sampul Said dimanapun berada itu bisa memanfaatkan momentum kearifan lokal di Pasir ini menjadi rumah inspirasi. Ini sangat penting, poin ini sangat penting karena rumah inspirasi inilah yang menjadi DNA kita untuk membangun negara ini. Karena pada saat DNA ini yang diambil adalah dari Kesultanan Pasir sama Lembaga Adat Pasir sebagai induknya, dasarnya itu kan. Iya, fondasi dasar. Fondasi dasarnya atau DNA besarnya pada saat di breakdown ke bawah, ini luar biasa inspirasinya. Akan bergerak ekonomi kreatif, akan bergerak industri kreatif, akan bergerak manusia-manusia yang sangat hormat terhadap peninggalan leluhurnya, tetapi tidak risau dengan perkembangan zaman. Akan menjadi rumah inspirasi bagi semua sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di sini. Saat ini kita melihat bahwa membicarakan Jakarta mungkin DNA-nya adalah dari saudara kita yang Betawi yang ada di sana kan. Nah, ini nanti akan menjadi cikal bakal DNA juga, tapi dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya paham kenapa Polres juga sangat berkepentingan di situ, Polri, karena pada saat tidak memiliki tempat inspirasi masyarakat ini, masyarakat akan kesulitan mencari modelnya atau role modelnya saya ini kemana. Betul. Karena setiap orang yang ada di sini itu membutuhkan guidance, baik itu guidance sosial maupun guidance aturan gitu kan, untuk tahu dia arahnya kemana. Nah, pada saat ini kita glorifikasikan, kita maksimalkan, saya optimis bahwa keberadaan Kesultanan Pasir dan Lembaga Adat Pasir ini memiliki kontribusi yang kuat untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda ke depan. Nah, sekarang pertanyaan bukan apa yang bisa dilakukan, tapi bagaimana kita berkontribusi. Nah, kontribusinya kedua beliau-beliau yang hadir di sini itu sangat kuat dan sangat besar. Beliau hadir di sini sebagai simbol bahwa semua yang ada di sini pada saat base-nya adalah budaya Pasir, itu warga Pasir akan berkontribusi kuat di dalam pembangunan IKN ke depan. Nah, saya menarik dibicarain tentang masalah kontribusi, karena saya pikir ya IKN hadir bukan kita berpikir kita dapat apa, tapi kita berpikir kita berbuat apa agar kita tetap eksis. Nah, mohon izin Sultan, terkait tentang kontribusi atau upaya kita di Kesultanan, sudah apa yang dilakukan biar publik tahu dan bahwa perjuangan kita ini penting ya. Kita pengen dengar semua. Iya, karena ini kita pengen dengar perjuangan, karena publik harus tahu apa yang kemudian kita lakukan, perjuangan yang sampai ngurusin, karena ngurusin orang kan sulit gitu Pak ya.
sulit ngurusin orang tuh. Bilang orang dulu tuh lebih baik ngurus 100 ekor sapi daripada ngurus satu orang. Ini ngurusin orang masyarakat ini wah ribet banget nih. Pak Kapolres juga gitu ya. Karena punya pasukan juga masalahnya. Izin Pak. Terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres ya. Artinya Kesultanan Pasir dan lembaga adat ini sebagai simbol. Artinya mentornya pada kami. Iya betul. Artinya antara Kesultanan Pasir dan lembaga adat dan ormas-ormas kedaerahan yang berbau ke Pasir ya. Terkait perjalanan perjuangan kita selama ini tentang peradaban Kesultanan Pasir dan peradaban masyarakat Pasir. Pertama kita sudah bertemu dengan Bapak Presiden ya, bahwa kita membahas dengan beliau waktu pertemuan di Balikpapan waktu itu, satu kita minta peradaban. Nah, peradaban ini penting, tujuannya apa? Supaya anak cucu kita ke depan tidak kehilangan sejarah. Dan saya meyakini hal itu. Nah, makanya kami meminta kepada Bapak Presiden waktu itu supaya didirikan Istana Kesultanan Pasir. Tepatnya di Penajam Pasir Utara, di daerah ibu kota negara. Tujuannya apa? Saya meyakini peradaban inilah menjadi simbol bahwa di situ ada peradaban Kesultanan Pasir dan masyarakat Pasir. Dan kedua kami meminta waktu itu dengan Bapak Presiden kearifan lokal. Ya, kearifan lokal ini kami minta nama-nama desa, nama-nama jalan, nama-nama sungai yang sudah memang turun-temurun di situ. Jangan dirubah. Tujuannya apa? Kita contoh seperti nama Sepaku. Iya. Itu manakala ibu kota itu memang sudah desainnya sudah berdiri di sini, nama Sepaku tetap dipertahankan, nama Maridan, nama Mentawir, ini kan kearifan lokal yang sudah turun-temurun, nah jangan dihilangkan. Nama sungai, nah nama kalau perlu nama jembatan, diabadikanlah nama-nama kearifan lokal itu. Tujuannya apa? Supaya peradaban anak keturunan kita tidak hilang dan tidak lenyap. Nah, ini yang harus kami pertahankan waktu kami pertemuan. Ketiga, kami berharap ada hutan adat. Nah, tetapi ini sudah diprogres oleh pemerintah. Ternyata sudah hutan adat ada di Mului. Nah, di Mului ini kan kemarin sudah itu salah satu langkah pemerintah yang benar sudah. Nah, tapi kita berharap ada yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota negara. Walaupun itu kawasannya daerah Pasir ya, tapi ada hutan adat yang memang masih asli. Yang nanti manakala ada pohon bangris, ada uli, ada rotan, yang memang ciri khas kearifan lokal. Jadi manakala anak cucu kami menanyakan nanti mana itu rotan, mana itu pohon bangris, mana itu ulin, oh ini barangnya ada. Nah, jadi peradaban Pasir itu tidak akan hilang. Nah, itu yang kita sampaikan dengan Presiden. Yang terakhir tidak kalah penting, kami meminta diperlakukan khusus karena kami meyakini putra-putra daerah kami kami pasti kalah dengan saudara-saudara kita dari luar, terutama dari SDM. Nah, manakala diperhatikan khusus, diperlakukan khusus seperti penerimaan karyawan, TNI Polri, terus pegawai negeri dan sebagainya. Nah, itu diperlakukan khusus, digiring. Ya, karena kami meyakini saudara-saudara kita yang dari luar memang sudah SDM-nya sudah di atas rata-rata. Nah, manakala kita nanti masuk bersaing dengan mereka, kami meyakini akan susah untuk bersaing dari sisi SDM-nya. Untuk kesiapan ya? Iya, untuk kesiapan. Tapi kami tidak menolak dengan mereka dari luar. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kemampuan teknis skill kami juga menyadari. Nah, cuma ini hal-hal yang tingkat bawah ya, artinya masa tukang kopis boy tidak bisa orang putra daerah, masa security tidak bisa putra daerah. Ini kan yang non teknis yang bisa kita masuk di ranah-ranah ibu kota itu ke depan. Dan harus berpihak, dalam arti tanda kutip ya, berpihak betul-betul ya. Saya pikir kita bakal nerima ya kalau seandainya memang ini nggak sesuai dengan kompetensinya. Nah, kita kan nggak mungkin ngoyo kan Pak, kalau bahasa itu kan nggak mungkin ngotot kan. Kalau seandainya jangan sampai dia nggak punya skill ngurusin alat berat terus kemudian
Ya nggak boleh. Ini harus orang putra daerah. Nah, itu membahayakan. Nah, kita nangkapnya bahwa saya menangkap bahwa Pasir itu bukanlah tidak memiliki, bukan adat yang mohon maaf memperlihatkan kegagahan dan ini yang saya mau coba kulik, Pak. Bicara tentang potensi kita, keberagaman kita, dan apa upaya kita memperkenalkan ke publik bahwa hari ini Pasir itu seperti ini loh. Nah, ini publik harus tahu. Bapak bisa sampaikan ini ke publik bahwa hari ini seperti apa sih masyarakat kita dan budaya leluhur-leluhur kita. Pertama, masyarakat Pasir itu santun dan beradab. Nah, karena lahirnya kesultanan itu kan justru mencurnakan adat. Nah, makanya lahir kesultanan. Nah, kalau tidak beradab berarti bukan dari kesultanan ya. Tapi mohon maaf dengan saudara-saudara kita. Artinya kita menyentil ini tujuannya apa? Ini sudah negara sudah niat baik mendirikan ibu kota negara Republik Indonesia di tempat kita. Nah, ini kan suatu keberkahan. Nah, lahirnya negara menaklukkan sini pasti lewat perhitungan dan matang. Nah, secara non teknis saya meyakini negara tidak sembarangan menaruh di ibu kota itu di sini. Tujuannya apa? Dia meyakini masyarakat Pasir itu seyogianya santun, beradab, bermoral. Nah, tidak melakukan frontal. Nah, tapi mohon maaf dengan saudara-saudara kita yang melakukan frontal. Nah, suatu ketika ada keinginan, ada hasrat, tidak melewati adab dan budaya, berarti dia tidak berbudaya. Kalau bicara budaya, seperti kesultanan, dia punya adab. Ya monggo kita rapatkan, kita musyawarahkan, kita mufakatkan. Mana yang itu yang tersumbat dan mana yang harus diterurai. Nah, itu tugas kesultanan dan lembaga adat untuk mengurai ini. Secaranya yang kita lakukan seperti hari ini salah satu. Ini kan sangat terpenting. Tujuannya apa? Mana yang tersumbat, mana yang mau terurai. Tujuannya apa? Supaya tersumbat itu berjalan dengan baik, Pak Kapolres. Yang tersumbat biar dah. Ini ada yang menarik bicara tentang masalah adab, Pak. Ini adab, ilmu tanpa adab itu masalah. Karena secerdas apapun orang, kalau ketika kemudian sehebat apapun, sejago apapun, kalau dia tidak punya adab, mesin pembunuh. Jadi mesin pembunuh. Gimana? Jadi Terminator. Sebelum saya itu berharap gini, Pak. Obrolan kita ini semuanya nggak cuma melulu bicara tentang adab, tapi kita akan singgung masalah UMKM. Bagaimana kita akan mendukung. Tapi saya bicara tentang adab dulu, Pak. Adab. Ini pentingnya adab untuk kemudian eksis di ibu kota negara kita, Pak. Terkhusus untuk masyarakat kita. Karena masyarakat kita itu bukan hanya bicara tentang orang-orang Pasir doang, tapi ini masyarakat kita semua yang sudah banyak suku, banyak agama yang ada di dalamnya, dan ini bagian dari masyarakat kita semua. Gimana kita melihat adab, Pak, untuk mempersiapkan IKN? Saya kira adat ini adalah filter buat kita dalam bertingkah dan berperilaku. Karena bahasa adat ini itu di zaman kerajaan dulu itu adalah hukum dan undang-undang kalau bahasa zaman sekarang. Betul. Itu adalah bahasanya dulu adat. Nah, kalau sampai dulu dikatakan orang tua kita tidak tahu adat, itu sudah luar biasa. sudah orang luar biasa itu. Kalau sempat dikatakan belok tahu adat, itu sudah luar biasa. Dan belok adat ya. Ya, itu paling dihindari oleh orang-orang dulu, Pak. Yang jangan sampai dikatakan belok tahu adat itu. Nah, oleh sebab itu bahasa adat itu adalah filter untuk diri kita dalam berkata-kata, berperilaku, bertindak dan segala macam. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu saya pikir ke depan di dalam menyambut IKN ini memang adat budaya Pasir yang selama kurun dari tahun 70-an sampai tahun 2000 kemarin itu mulai luntur, itu akan kita gali kembali. Karena memang apa yang dikatakan Yang Mulia Sultan tadi, orang Pasir ini santun, Pak. Santun, tidak ada yang gagah-gagahan itu, tidak ada yang acung-acung mandau, itu nggak ada. Tidak ada sifat orang Pasir seperti itu.
Saya juga bingung. Itu mungkin mengadopsi dari adat mana itu. Nah, itu mengadopsi dari adat mana yang seperti itu. Berarti orang-orang kreatif juga. Iya. Kan begini Pak Kapolres, saya sering lihat ada yang sampai ke ruangan rapat di DPR misalnya bawa mandau. Iya. Kalau adat orang Pasir tidak ada begitu Pak Kapolres. Kalau adat orang Pasir itu kita bertamu ke rumah seseorang aja, kita bawa parang. Itu parang itu dilepas, ditaruh di luar baru kita masuk. Nggak boleh kita bawa parang itu masuk ke dalam rumah. Itu. Kalau kita bawa tombak pun begitu, taruh di luar. Jadi akhir-akhir ini saya lihat Pak, kalau ada apa-apa itu ini bawa mandau, bawa ada kita hearing di DPR. Misalnya di Polres itu bawa mandau. Ini kan itu. Ya itu adat dari mana? Kalau di Pasir saya tidak pernah tahu ada seperti itu ada dari zaman dulu. Oh, artinya memang ada juga kegelisahan. Iya. Sultan ya? Iya. Ada kegelisahan bicara tentang karena adat kita bicara bukan adat kita yang hari ini memperlihatkan kegagahan-kegagahan. Bukan. Itu terkontaminasi dari terkontaminasi apa? ya? Iya, dari apa kita tidak tahu, gitu kan? Nah, tapi saya pikir ada yang bisa memikirkan itu datang dari mana ya. biarkan masyarakat mengetahui. Terus yang paling utama itu hari ini publik tahu dasar-dasar kita, khususnya bicara tentang adat istiadat kita yang leluhur kita yang diturunkan. Kita hadirkan orang yang bukan orang salah ya. Tidak tepat. Karena ini menarik Pak. Ya, hadirnya IKN itu butuh jaminan kepastian investor. Menurut saya Pak Kapolres ya dapat mengartikan karpet merah kan ini bagian dari kita coba untuk mengartikan karpet merah. Keamanan dengan kegagahan dan ini akan mengganggu kenyamanan investor bahkan masyarakat kita sendiri. Pak Kapolres menangkap itu sendiri bagaimana? Pak Kapolres itu menangkap itu sendiri gimana? Kalau mau ditambahin dulu Pak sebelum Pak Kapolres ini asik nih kalau ada yang mau ditambahin. Jadi begini. Menarik ini Pak. Jadi begini. Jadi kalau kita lihat dengan adanya gagah-gagahan tadi, artinya seolah-olah ini dianggap oleh orang yang tidak mengetahui bahwa itulah budaya Pasir. Sebenarnya saya katakan di sini itu tidak ada, itu budaya tidak tahu kita budaya dari luar. Jadi oleh sebab itu saya harap ke depan anak-anak, terutama anak-anak muda kita, gitu, artinya banyak-banyaklah berhubungan dengan orang-orang tua yang mengerti masalah adat istiadat. Ada juga saya lihat itu sedikit-sedikit pakai denda adat. Itu tidak ada di dalam kamusnya orang Pasir. Nah, itu jalan terakhir sekali dan itu pelanggarannya sangat berat baru ada denda itu. Baru ada denda. Yang ada itu cuma bayar salah. Bayar salah. Bayar salah itu kan ada musyawarah dulu. Nah, itu tidak ada menentukan denda harus bayar sekian ratus juta, itu nggak ada. Tanpa ada proses. Itu tidak ada begitu. Karena saya bilang tadi Pak Kapolres, artinya adat ini sama dengan hukum dan undang-undang yang ada sekarang. Kita menunjukkan banget ini. Kita menjatuhkan sesuatu itu melalui proses, bukan tiba-tiba saya misalnya sebagai ketua lembaga adat mendenda Pak Kapolres tanpa ada proses apa-apa, kan itu tidak mungkin itu terjadi. Mesti ada sidang adat dulu, ada bagaimana, ada pembelaan dari yang ditersangkakan. Kalau saya lihat sekarang begitu langsung surat denda keluar dari organisasi apa itu kan. Sementara organisasi ini tidak ada kewenangan untuk melakukan hal itu. Kalau sultan bisa kalau sultan. Kalau lembaga adat itu tidak ada kewenangan untuk mendenda seseorang, menghukum seseorang, itu tidak ada. Hak kita itu cuma untuk memediasi aja. Antara kalau ada seseorang misalnya antara sama Pasir atau dengan suku lain ada bermasalah, kita memediasikan aja, mempertemukan mereka supaya duduk bersama, musyawarah, tercapai kata sepakat, damai. Itu aja tujuan kita. Hak dan wewenang kita sebagai organisasi lembaga yang punya ketentuan itu ya Sultan lah. Raja kan? Raja lah yang menentukan ini
benar salah Iya. dengan apa yang dari proses yang sudah dilakukan gitu ya. Benar. Dan itu pun bukan beliau, nanti kan ada personilnya, ya kan? Dengan pertimbangan-pertimbangan yang Iya. sudah ada Betul. di lapangan ya. Iya, nanti beliau kan menunjuk personilnya. Nanti untuk misalnya melakukan sidang adat dan segala macam, itu bukan beliaunya sendiri. Dan Ya. ini merupakan alternatif terakhir. Alternatif terakhir itu tidak semua seperti itu betul-betul pelanggaran yang berat. Ini kalau cuma misalnya masuk ke kebun orang misalnya, nebang satu pohon pisang langsung didenda 100 juta kan, nggak logika Pak, nggak ada itu. Nah, Dan miris ya, miris kalau ketika kemudian itu jadi. Saya ini menyejukkan sekali bahwa saat ini karena mindset seolah-olah semua main denda. Iya. Seolah-olah semua main denda, Pak. Dan ini adalah tokoh-tokoh utama yang betul-betul memahami. Dan yang punya hak juga ada duduk langsung di sini, Pak Kapolres. Ini menarik banget Pak Kapolres, karena kadang Polres PPU juga, bahkan Polres di Kabupaten Pasir juga mungkin akan kadang berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi memang kita itu beberapa kali sudah melakukan terobosan terhadap bagaimana memberikan, kalau kami yang dari perspektif hukum positif, ada aturan di SEMA itu kan, surat Mahkamah Agung itu yang kerugian yang di bawah 2,5 juta itu bisa dilakukan proses restoratif justice. Nah, itu biasanya kita pingin sebenarnya collab dengan kesultanan. Nah, kita pengen collab dengan kesultanan karena apa? Supaya ada kepastian hukum pada saat dilakukan kegiatan restoratif itu. Kadang yang seperti Bapak Ketua LAP tadi sampaikan bahwa ini sebenarnya sepele tapi ada melanggar hukum. Sebenarnya kan hukum itu intinya satu, ada efek jerah dan ada kepastian. Nah, di sini siapa bilang hukum positif nggak bisa berdampingan sama hukum negatif? Sangat-sangat bisa. Cuma pada saat itu dipresentasikan, dipersepsikan dan dipraktekkan dengan orang yang tidak tepat atau orang yang tidak memiliki kewenangan itu secara pakemnya gitu kan. Nah, ini akan menjadikan multitafsir dan seolah-olah semua berhak menghakimi gitu kan. Padahal itu sangat berat. Tadi jadi santel bahwa bicara adat ini di zaman dulu sebelum kemerdekaan ini menjadi pondasi dan acuan kita semua. Kita semua yang berada di sini, sahabat-sahabat Sapul Said yang saat ini ada, itu sadar nggak disadari, kita ini dibesarkan oleh adat. Rumah kita dididik oleh orang tua kita, itu adalah adat yang hidup sebenarnya kan. Langsung praktek adat. Bagaimana kita bicara dengan orang tua, bagaimana dengan sesama, bagaimana kita nggak boleh membeda-bedakan orang, bagaimana kita harus sayang sama orang. Nah, ini menjadi suatu hal yang kontradiktif pada saat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan yang ada di situ itu ditafsirkan dengan nafsunya, sehingga seolah-olah menjadi dia yang paling berhak. Dan disadari atau tidak, itu sangat berbahaya, bukan saja kepada orang yang dilakukan denda atau hukuman itu karena tidak sesuai dengan kewenangannya atau tupoksinya, tetapi juga berbahaya bagi dia. Kita semua itu pada saat berbicara adat, atas nama adat, itu buatan leluhur kita. Betul. Merinding dan Itu bikinan leluhur kita. Leluhur kita melakukan trial and error sampai membuat suatu norma-norma itu. Kami dimanapun bergerak pasti dipesenin, di mana bumi kau pijak, di situ langit kau junjung. Karena apa? Ada nilai di situ. Nilai yang sudah secara turun-temurun sudah dibikin. Nah, pada saat ini dikendarai atau di driving sama orang yang tidak tepat,
menurut nafsunya. Nah, ini yang menjadi problem. Dan kalau hukum positif melihatnya gampang. Pada saat lu melakukan pelanggaran, ya kita proses. Tetapi ada impact yang disadarin atau tidak oleh saudara-saudara yang mungkin hilaf ya, dikit-dikit memberikan denda adat. Ini akan menjadikan traumatik terhadap mungkin anak keturunannya sendiri. Iya, betul. Dan ini yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa sehingga nilai adatnya sendiri, anak keturunannya menjadi nggak pede pakai adatnya ini. Karena apa? Adat saya kok seperti ini ya, padahal tidak. Karena apa? Ada penyimpangan yang dilakukan. Nah, secara hukum positif kami sangat berkepentingan sekali mendampingi dan menguatkan masyarakat adat. Karena apa? Kami sadar masyarakat adat yang paling berat. Kenapa saya bilang paling berat? Karena beliau ini adalah lini terdepan yang langsung 1 kali 24 jam dengan masyarakatnya. Yang PR beliau berdua ini sangat berat, menanamkan budaya, menanamkan toto kromo. Itu sangat berat. Karena yang ditanamkan ini manusia, Pak. Manusia berat banget, sangat berat banget. Nah, kalau hukum positif kan melihatnya hitam putih, Pak. Iya. You melakukan pelanggaran salah gitu. Beliau sangat berat. Nah, kami sangat berkepentingan di situ. Kita bisa melakukan kolaborasi di situ. Saya bilang dalam era VUCA ini tidak ada yang bisa berdiri masing-masing. Adat kolaborasi dengan kami bisa berkolaborasi dengan adat. Kolaborasinya seperti apa? Bukan polisi nyentengin, enggak. Kami melakukan konsultasi, kami melakukan pendampingan, dan yang ini bisa dilakukan dan dieksekusi di lapangan. Nah, ada satu poin penting yang tadi saya tangkap dari Bapak Ketua LHP, bahwa yang bisa memutuskan itu beliau sendiri sampaikan, tidak sembarangan orang. Betul. Itu ada lembaganya dan itu ada aturannya. Nah, ini poin pentingnya. Karena apa? Kalau ini bisa kita kembalikan, ini harus dikembalikan. Kenapa? Karena mimpi terbesar kita adalah kontribusi di IKN itu harus orang pasir yang memegang itu. Ini tidak bisa dilakukan pada saat belum dikembalikan kepada roh-rohnya yang sebenarnya. Nah, dikembalikan satu, dan ini butuh proses. Mengembalikan marwah. Untuk mengembalikan marwah, untuk membesarkan kita harus dari diri kita sendiri. Kan gitu, Mas Bro. Saya ngerasa sejuk banget, Pak. Jujur, hari ini dan informasi ini saya anggap penting banget. Pak Kapolres mengkombinasikan itu. Sekarang gantian, Pak. Saya jadi hostnya. Ya. Ini kan anak pasir ini. Iya. Jenengan. Gantian, saya jadi hostnya. Kalau persepsi anak muda pasir sekarang gimana? Ketemu sama Ketua LHP, ketemu Yang Mulia Sultan. Yang Mulia Sultan. Yang pertama, saya derdek. Yang Pak Kapolres derdek, deg-degan ketemu dengan Ketum LHP, biasanya dengan Ketua Musa biasa ngobrol santai, mungkin biasa ketemu ya. Dan saya berharap mohon maaf ketika ada kekurangan saya berbicara. Pak Kapolres juga, walaupun sering ketemu kadang juga ini benar nggak nih nyampeinnya. Pak, saya pribadi itu melihat apa yang kita sampaikan hari ini. Berarti lu mewakili anak muda pasir nih ya? Iya, sepakat dulu ya. Iya, Pak. Ini kan ketemu orang tua ya. Saya tidak melihat posisi darah saya, Pak, tapi saya melihat hari ini murni sebagai masyarakat PPU ataupun pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten PPU, dan saya pikir juga Kabupaten Pasir di sana yang hari ini hadir untuk ibu kota negara atau IKN atas dasar kepentingan kami anak-anak muda yang bakal menjadi generasi penerusnya di sana. Informasi ini adem banget, Pak, bahwa saya tambah pede nih. Saya percaya diri bahwa hari ini ada yang hari ini tempat saya tinggal itu punya budaya yang di luar dari cara berpikir saya sendiri. Informasi yang Bapak
ketua sampaikan, Sultan sampaikan bahwa keterbukaan itu sampai segitunya menerimanya kita itu membuka lapang dada dan menguatkan saya, bukan hanya saya pikir ya anak-anak muda di luar sana juga akan merasakan hal yang sama. Saya percaya dan saya peduli banget. Akhirnya ini membuka kembali, walaupun pada prinsipnya hadirnya Bapak ini bagian dari keinginan kita bersama untuk mengeksiskan. Tapi dengan informasi ini jadi suplemen besar buat anak muda, khususnya generasi penerus. Dan bahkan orang-orang yang bakal berinvestasi. Ini akan membuka besar. Karena kebetulan saya juga beraktivitas di HIPMI. Ini kabar gembira, Pak. Kabar gembira buat mindset akan ada cara berpikir yang wah seolah-olah identitas kita itu ya gagah-gagahan, Pak. Dan hari ini terjawab, Dan. Ini terjawab bahwa budaya kita itu seperti ini. Dan itu alternatif terakhir ketika kemudian itu harus dilakukan. Seperti itu, Dan. Aku wawancara. Ampun. Ada yang mau ditanya? Ditanyain aja. Ya, jadi dan saya sepakat. Artinya sekarang yang tua belanja masalah yang muda. Kalau dia tadi belanja muda belanja masalah gitu. Ini balik gini ya. Di kudeta kita ini. Masih di kudeta. Sepakat apa yang disampaikan. Karena begini, artinya kita ini bukan mencari ditakuti, Pak, tetapi disegani. Ya kan? Kalau kita disegani pasti orang datang kepada kita, ya. Kalau ditakuti orang lari, ya kan? Betul. Kalau orang lari berarti rezeki juga ikut lari. Nah, itu dia. Jadi saya harap kepada anak-anak muda ini, jadilah kita orang yang disegani, bukan yang ditakuti, ya kan? Nah, itu. Kalau kita disegani orang, misalnya saya segan dengan yang mulia, ya otomatis saya datang terus ke tempat beliau, kan? Nah, itu kan membawa kenyamanan, image yang bagus buat beliau, membawa rezeki juga, ya toh? Ya. Kan itu. Tetapi kalau saya takut, lihat dari jauh-jauh saya sudah lari. Kan? Artinya itu membawa efek yang tidak bagus, ya kan? Rezeki juga akan lari. Betul. Nah, itu. Jadi saya harap kepada anak-anak muda kita ini ya membawa adat apa segala macam ini dengan cara yang santun lah. Saya tunjukkan kepada orang-orang luar yang ada di sini bahwa inilah sebenarnya orang Pasir itu. Tidak garang, tidak ganas, tidak gagah-gagahan, itu tidak. Dan yang ini yang sangat berbahaya, Bu. Pada saat sedikit-sedikit kalau di yang sebenarnya ya, kalau sedikit-sedikit bawa nama adat tetapi bukan untuk peruntukannya adat tapi untuk peruntukan pribadi. Betul. Itulah adat itulah yang berbahaya. Dan ini yang harus dipahami. Ketulahan bilang orang. Jadi bukan hanya minum kopi kalau nggak disuguhin kopi, kalau nggak diminum nanti ada apa kepohonan. Tetapi yang paling berbahaya itu pada saat sedikit-sedikit mengatasnamakan adat tetapi bukan untuk adat. Iya. Itu berbahaya loh. Makanya saya bilang tadi, Pak, artinya kita menjatuhkan denda adat apa ini kan harus ada institusinya. Benar. Karena nanti misalnya hasil dendanya itu kan tidak bisa dipakai untuk pribadi. Benar. Itu disimpan ke kas khusus, nanti dipergunakan untuk kepentingan sosial. Bukan misalnya saya mendenda seseorang nanti dapat 10 juta saya kantongin sendiri. Happy. Itu tidak boleh begitu. Betul kata Bapak itu, ketulahannya itu luar biasa. Nah, ketulahannya luar biasa. Dan itu haram itu. Haram. Ampun. Artinya kita memeras orang untuk kepentingan kita membawa nama adat. Nah, dan itu dilarang sekali. Dilarang sekali itu. Izin Sultan. Agak underdog kalau ngomong sambil Sultan ini. Sultan sendiri melihat fenomena ini sendiri karena kita butuh rasa nyaman, khususnya nggak usah ngomongin investor gini, dan kita anak muda yang hari ini, bahkan saya sendiri punya darah Pasir pun ketika kemudian saya percaya diri dan saya merasa gagah ya ketika kemudian saya punya identitas Pasir juga, tapi kemudian ketika image-nya itu di luar berbeda itu agak sedikit ndredeg ya, agak sedikit aneh perasaan bahwa opininya di luar kita gagah-gagahan,
Itu yang bagaimana Sultan menangkap itu? Sebenarnya pertama kita bangga punya Kapolres Pasir, Penajam Pasir Utara, tepatnya ibu kota negara. Peduli banget. Ya, di sisi lain Pak Kapolres kita ini ya, saya melihat beliau sudah punya etika adat yang baik dan sangat paham tentang adat. Nah ini kita berterima kasih kepada tepat dan ini sangat cocok untuk daerah ibu kota negara. Kenapa saya bilang? Beliau sudah memahami tentang adat. Etika adat itu kan manakala suatu pemimpin di daerah itu, semua kolaborasi kata beliau tadi, ini pasti akan timbul kenyamanan setiap investor yang datang. Ya seperti Bapak Kapolres, open. Iya. Contoh kita pada hari ini, beliau hadir di tengah-tengah kita. Ini kan suatu adab yang baik. Nah, saya berharap tokoh-tokoh kita yang khususnya di PPU maupun di Pasir, kita bersatu padu. Nah, termasuk apa yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat tadi. Saya sepaham hal itu. Jangan sampai denda-denda adat semacam yang dilontarkan oleh beliau ini salah kaprah. Di sini kan Pak Kapolres sudah jelas mengatakan hukum formal dan non formal bukan tidak harus bisa tidak bersatu, bisa, tapi dengan ranah yang berbeda. Nah, ranah yang berbeda. Kalau hukum non formal tetap kita mengacu karena kita sudah NKRI, kita berdengara. Nah, tetapi masuknya hukum non formal ya secara adat, etika dan adat. Nah, masuknya di situ. Kalau memang orang tersebut ibaratnya harus melakukan terakhir kata beliau tadi denda adat, posisinya di mana? Sejauh mana seorang sultan kolaborasi dengan hukum positif, hukum formal? Pernahkah sultan koordinasi ini dengan Pak Kapolres? Contoh semuanya terjadi di PPU. Kalau belum, jangan dulu saya meletakkan denda adat, karena sudah lahirnya negara. Nah beda kalau zaman itu bahula. Zaman dulu, zaman saya sultan masih gagah-gagah kan. Nah kalau sekarang kan ada negara, kita menjunjung tinggi nilai-nilai undang-undang dari leluhur kita. Main kita situ hukum positif. Nah cocok nggak ini? Nah dengan hukum negatif dengan hukum non formal ini, kalau katanya cocok baru menjatuhkan. Nah sekarang ini dia mengacu ke hukum non formal saja, tapi tidak kooperasi dengan hukum positif. Ini salah, tidak bisa. Karena kita bernegara. Karena kita sudah bernegara, sudah merdeka. Kalau sebelum merdeka, oke, kamu gagah-gagahan dengan undang-undang adat itu. Tetapi ini tidak dipikir oleh generasi muda kita loh. Kita punya hukum positif. Ya, kalau tidak kita menghargai para aparat keamanan di situ, artinya kan, berarti kan bukan punya adat. Kamu terlahir dari mana? Ya, pejuang negara kita membela kemerdekaan ini berdarah-darah bertumpah, lahirnya NKRI ini. Nah, manakala kita tidak mengerucut hukum positif, mengandalkan hukum non formal saja, wah mati kita. Artinya untuk apa bernegara? Nah, ini tujuannya Pak Kapolres ini benar-benar saya salut beliau. Artinya menggabungkan antara hukum positif dan non formal. Tujuannya apa? Supaya ini seiring sejalan. Nah, kalau itu memang tidak bisa diletakkan hukum adat denda ini, nah ini kan sekarang kan banyak rancu di tengah masyarakat. Seolah-olah itu dinomorsatukan. Yang hukum positif kok dibelakangkan. Ini kan lucu. Kolaborasi dulu, tanyakan dulu dengan pihak keamanan terdekat. Ya di sini kan ada Pak Kapolres. Nah beliau memahami sekali dan saya bersyukur ya sebagai Sultan Pasir memiliki Kapolres yang paham terkait adat budaya. Nah ini saya meyakini IKN ini aman-aman saja. Nah, sepanjang dipegang oleh beliau karena leadership keamanan itu sama beliau. Nah manakala sudah mengerti, paham betul karakter masyarakat Pasir dengan masyarakat seluruhnya ya, termasuk intent seperti ini dilakukan oleh beliau. Nah ini bagian adat tadi, karena beliau paham betul. Nah manakala itu sudah kolaborasi antara hukum positif dan hukum non formal, wah itu sudah kekuatan dasar. Tidak lagi mungkin mengacung-acung mendaun di tengah-tengah. Kita pasti duduk bersama. Nah saya berapa kali dengan ketum ini, kalau terjadi apa-apa kita kooperasi dulu dengan hukum positif. Benar nggak langkah kita ini? Jangan sembarang bakar, jangan bawa mandau ke dalam. Ini kan etikanya jelas dari beliau tadi. Saya ingat dulu orang tua kita Pak, manakala membawa mandau barang itu, karena dulu tujuannya mandau tombak ini bukan untuk budak, bukan untuk mereka perang Pak.
Tidak, karena kalau parang mandau ini kan untuk senjata untuk cari makan, nafkah, bertani. Tidak mungkin dia bawa ini kan. Tombak ini untuk berburu zaman itu kan. Nah, manakala dia datang ke rumah tamu, saya bertamu dengan Pak Kapolres, sebab itu tanggalkan dulu di luar, menghargai orang tuan rumah. Baru berbicara. Kalau sekarang kan nggak tahu ada hukum positif di situ dia masuk kan. Ini kan sudah melanggar hukum sebenarnya. Nggak boleh. Hukum positif melarang itu karena sajam kan. Iya. Jenis sajam nggak boleh. Nah ini kan berarti kan kita tidak punya budaya itu. Tidak punya etika. Tidak budaya mana? Iya. Kalau kamu bicara budaya etika, ya tanggalkan dulu. Ya kan? Mohon maaf saya bilang, Pak Kapolres hari ini tidak bawa senjata. Ya kan? Hukum positif saja tidak membawa senjata di tengah-tengah kita. Iya. Bayangkan yang punya naungan kuat undang-undang, beliau tidak bawa senjata. Kok kita tidak ada naungan hukum yang kuat, tiba-tiba kita membawa senjata sajam. Nah ini kan tidak fair. Nah jadi kita harus kolaborasi antara hukum positif dan non formal. Insya Allah seiring sejalan. Oke, mantap sekali. Pak, saya sebenarnya pengen ngobrol dan saya pengen ada waktu dan ada momen tertentu bisa ngobrol bareng lagi karena ada waktu yang saya minta statement terakhir kita. Saya terima kasih sudah mau hadir di sini bersama Sampul saya dan Polres Penajam Pasir Utara, podcast Polres Penajam Pasir Utara. Saya berharap ada komunikasi lanjutan. Saya minta statement terakhir dari kita semua. Pertama, siapa korban? korban. Wah, Pak, ya Pak Ketum dulu. Nanti akan ditutup dengan Kapolres. Minta statement terakhir terkait tentang penyambutan IKN dan generasi penerus kita. Khususnya bicara tentang masalah adat istiadat kita. Jadi begini, dari awal wacana dulu saya lihat IKN ini antusias warga kita luar biasa untuk menyambut IKN. Alhamdulillah. Nah, jadi Lembaga Adat Pasir ini sejak awal memang mendeklarasikan diri untuk bermitra dengan pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan segala macam. Jadi kebetulan kemarin saya ada lama ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati Pasir, Dr. Fahmi Padli. Jadi kami kemarin ngobrol masalah karena di sana kita ada dibangunkan rumah adat oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kemarin saya usulkan ke beliau itu supaya di sekeliling rumah adat itu nanti bisa disediakan dan dibangunkan juga rumah adat suku-suku lain yang ada di Kabupaten Pasir. Tujuannya supaya nanti antara suku Pasir dengan suku lain ini bisa tukar budaya, bisa mengenal budaya masing-masing. Karena selama ini dengan kurangnya informasi tentang budaya masing-masing itu, di situ juga kadang-kadang ada timbul miskomunikasi. Kalau kita ambil contoh saja, ya, dengan misalnya dengan orang Batak, misalnya kan, kalau Batak kan biasa bicaranya keras-keras gitu kan. Nah, dengan orang Pasir dikira itu marah-marah gitu kan. Nggak tahu memang itu budayanya. Nah, itulah saya bilang sama Pak Bupati, kalau kita nanti itu bisa dibangun di situ, sama-sama di situ nanti, jadi antara Pasir dengan ini itu bisa mengetahui, oh inilah budayanya begini kan. Nah itu, jadi saya kira dengan adanya itu miskomunikasi antara sesama antar suku ini tidak akan terjadi lagi ke depan, karena bagaimanapun kita yang kita butuhkan di dalam pembangunan ini adalah keamanan, stabilitas keamanan, kan? Kantip mas, tidak mungkin kita bisa membangun kalau ricuh terus, ya kan? Kalau ribut terus, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit, nanti bingung Pak Kapolres. Nah itulah tugas kita Pak dari Lembaga Adat, artinya membantu pemerintah di dalam hal itu, artinya memberi edukasi kepada masyarakat supaya bisa menerima lah. Dia memfilter sesuatu itu yang betul-betul jangan sembarangan, itu akan merugikan kita semua. Jadi saya himbau kepada warga kita, anak-anak muda,
bukan kepada orang Pasir saja, tapi Iya, semuanya. semua yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Maupun Kabupaten Kabupaten Pasir, Balikpapan. Kita dalam menyikapi sesuatu itu teliti dulu. Jangan terima berita di medsos langsung reaksi. Iya. Jangan begitu. Lihat dulu apa pokok permasalahannya. Jangan langsung begitu dapat berita ngamuk, marah ke segala macam. Artinya nanti ya akan merugikan banyak orang. Nah, itu yang kita hindari. Mudah-mudahan ke depan artinya anak-anak muda kita terutama, dan juga saya berharap juga kepada yang orang-orang tuanya supaya memberi edukasi juga kepada anak-anak muda ini kan, membantu. Karena tidak mungkin juga kita dari Lembaga Adat Pasir ini bisa mencakup seluruh 3 kabupaten ini kan. 3 kabupaten kota ya. 3 kabupaten kota ini. Tanpa ada bantuan dari orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, baik itu dari semua suku yang ada di sini kan, untuk memberi pengetahuan kepada warga-warga kita supaya jangan sedikit-sedikit anarkis. Nah, itu mungkin pesan terakhir dari kami, yang mudah-mudahan yang mendengar ini bisa menjadi buah pemikiran lah ke depan. Perenungan. Ya, jadi renungan ke depan. Karena yang tentu yang sangat kita butuhkan adalah stabilitas keamanan. Stabilitas Ya. keamanan. Terima Oke. kasih. Intinya stabilitas keamanan. Pas banget tuh. Sultan. Yang mulia Sultan, dipersilakan. Baik. Siapa tuh? Pertama-tama kita harus mindset ya bagi generasi muda maupun kita semua dirubah. Kehadiran lahirnya ibu kota negara di daerah kita jangan membuat semacam sugesti. Artinya lahirnya suatu ibu kota ini adalah suatu keberkahan dan rahmat. Nah, apabila kita sudah menilai suatu keberkahan dan rahmat, insya Allah ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Jangan sampai kehadiran IKN ini dibarat bencana, tapi jadikanlah sugesti, niat kita tulus lahirnya kesultanan ini, istana ibu kota negara yang ada di Penajam Pasir Utara sebagai acuan kita, spirit kita generasi, bahwa ini suatu rahmat dan keberkahan. Saya meyakini lahirnya ibu kota negara di tempat kita ini, Allah sudah menunjukkan bahwa tidak mungkin suatu itu datang tiba-tiba tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehadirannya itu disambut oleh rakyat Pasir bahwa itu adalah suatu keberkahan dan rahmat. Nah, manakala sudah itu ditebarkan kepada masyarakat kita, tidak ada lagi suatu kebencanaan, tapi suatu keberkahan. Ya. Nah, niatkan tulus hati kita, insya Allah keberkahan itu akan turun kepada kita semua. Nah, saya melihat di sisi lain, pertama, mohon maaf kepada khususnya kita, kenapa ibu kota itu kita butuh? Itu yang terpenting. Kenapa kita butuh? Jujur, Kalimantan ini mohon maaf, penghasilan terbesar, ya kan? Nomor 2 sudah Papua, hampir 500 triliun itu lari ke pusat. Nah, ini kan pusat sudah memperhatikan kita, generasi muda kita, mereka memperhatikan mana yang terbaik. Turunlah keberkahan ibu kota negara di tengah-tengah kita. Nah, ini keberkahan. Loh, kamu dikasih sudah kok enggak mau bersyukur. Nah, Allah mengatakan mohon maaf di dalam firman, apabila kamu tidak bersyukur, ajabku sangat pedih. Artinya nanti malah timbul ajab. Jangan. Masa kita mau timbul ajab sudah keberkahan di tengah kita? Ucapkan syukur alhamdulillah dengan kehadirannya itu, dan kita dukung penuh. Nah, saya hari ini jujur ya, terlepas dari konteks kita, saya berterima kasih kepada Kapolres Pasir, PPU Penajam Pasir Utara ini. Beliau, artinya dia punya gagasan dan indikasi yang saya bilang untuk generasi muda sangat memberi ruang kepada generasi muda untuk berkembang, Pak. Bayangkan kalau Pak Kapolres bodohai bilang Jawa, tidak mau memikirkan ini. Nah, ini kan pertama beliau rela di tengah-tengah untuk generasi. Tujuannya apa? Supaya anak keturunan kita nanti, generasi kita bisa berkembang, mengikuti sesuai dengan zamannya gitu kan. Tidak usah takut, karena
saya kemarin sempat di Tanah Bumbu ya memberi sebagai narasumber. Saya diibaratkan mata uang. Saya punya 100.000. Kalau kalian bisa menjawab, ambil uang. Ambil uang. Siapa yang bertanggung jawab terhadap uang? Itu banyak komentar. Ada BI lah, ada keuangan lah. Tidak, yang bertanggung jawab itu bilang, yang sampean berani ngambil uang 100.000 sama saya ini. Ini ibarat kami generasi muda. Siapa yang bertanggung jawab terhadap uang 100.000 ini? Nah, satu pun dalam ruangan tidak ada berani mengambil uang 100.000. Berarti kan tidak ada kesiapan. Kalau berani dengan tegak, dengan gagah, dia tangkap uang itu, saya yang bertanggung jawab. Nah, itu ibaratnya. Ibaratnya kita siap bertarung dan kita siap nangkap siapapun di sini impostor yang masuk. Dan kita open, saya bilang tadi kan, menerima, jangan frontal. Ayo kita masuk ke lini-lini yang memang sudah disiapkan pemerintah. Kalau memang dia itu bidangnya impostor, katakan konstruksi, masuk di dalam konstruksi. Bagian pemerintahan, masuk di pemerintahan dengan cara yang baik dan elok, elegan, cantik, menarik gitu. Tidak membuat salah satu tersinggung dan terusik. Nah, kalau ini budaya ini terus kita lakukan, orang akan memandang sebenarnya Pasir itu siapa. Oh, ternyata orang Pasir ini santun dan baik, open. Mereka mainnya di sana cantik, menarik, elegan. Nah, kalau itu sudah menusuk ke dalam hati mereka, mohon maaf, gadis itu Pak, cinta itu datang tidak sendirinya kepada generasi. Pasti sampean berkorban dulu demi cinta. Nah, manakala cinta itu tumbuh, orang sudah datang mengatakan saya I love you sama kamu. Nah, itu salah satu untuk generasi ya, tanamkan kepada generasi muda kita. Dan mudah-mudahan ibu kota negara yang baru ini membawa keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke, mungkin terakhir Saya. Kakanda Kapolres PPU ya. Ya, closing statement saya ingin kearifan lokal di Tanah Pasir ya. Tanah Pasir itu kan artinya dari Kabupaten Pasir sampai PPU yang tadinya gabung dengan Pasir. Itu benar-benar menjadi inspirasi utama ya, DNA utama terhadap semua aspek sendi kehidupan yang ada di sini. Bisa menjadi booster untuk menggerakkan ekonomi kreatif, industri kreatif. Terus habis itu memang menjadi mengawal pembangunan IKN, berkontribusi, DNA-nya dari sini. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena pada saat negara sudah menetapkan di sini, kalau tadi yang diyakinin oleh Pak Sultan Pasir sama Pak Ketua Umum bahwa ini sudah ditunjuk Tuhan, sudah ditunjuk Tuhan. Dan pada saat kalau kita melihatnya, iya benar, Tuhan sudah menunjuk melalui tangan negara, sudah ada di sini. Ini kita harus berani berproses, sangat-sangat harus dan wajib. Pada saat ingin berproses, ingin berkontribusi besar terhadap IKN, ingat tanah ini yang kita injak adalah tanah yang budayanya budaya pasir. Ini yang harus kita benar-benar implementasikan kecintaan kita. Di sini ada nilai adab dan nilai budaya. Jadikan tanah ini menjadi inspirasi kita dalam mengembangkan kreativitas kita untuk mendukung IKN. Kalau itu sudah terjadi, adab dan adat sudah dibangun dan dibangkitkan kembali, Kamtibmas akan selesai dengan sendirinya. Orang pada saat di guidance nuraninya oleh adab dan adat akan baik dengan sendirinya. Karena apa? Ini hati ini pada saat tidak di guidance oleh hal-hal yang baik, hal-hal yang peninggalan turun-temurun orang tua kita, itu akan menjadi kita manusia yang penuh dengan welas asih, sesuai dengan kitoh kita yang diturunkan oleh Gusti Allah sama kita. Tetapi kalau diinjek dengan kegagahan, nafsu, ingat di situ tempatnya makhluk yang paling dibenci sama Tuhan, yaitu iblis. Jadi
sangat tipis pada saat kita tidak benar-benar melihat segala sesuatunya dengan perspektif positif. Itu semuanya sangat-sangat tipis. Yang bisa kita nilai pada saat prosesnya benar. Di sini adalah budaya pasir, di mana tanah itu kita injak, di situ langit kita junjung. Kalau ada sesuatu yang ingin dilakukan, DNA-nya harus ini. Kalau pengen usaha, DNA-nya harus ini. DNA-nya harus kearifan lokal pasir. Karena apa? Ini yang harus hidup. Dan kearifan lokal pasir ini yang harus kita jaga dan bisa berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Jangan takut proses. karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekarang saya balik. Atau hasil statement terakhir sebagai sebagai anak muda. Ini namanya di kandang paksa ini. Hari ini orang tua kita melebur menjadi satu untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara, untuk Kabupaten Pasir, dan untuk ibu kota negara. Semakin lokal, semakin global. Budaya menjadi sebuah identitas. Pemuda harus memperlihatkan eksis di persiapan menuju ibu kota negara. Saya Said Hasan bersama Kapolres Penajam Pasir Utara, Ketua LHP dan Sultan Pasir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3